Alkisah, jauh sebelum waktu tercatat dalam sejarah manusia, dunia tidak mengenal musim dingin yang membekukan atau musim gugur yang meluruhkan daun. Bumi senantiasa bermandikan kehangatan abadi, dihiasi bunga yang mekar tanpa henti. Keseimbangan agung ini terikat pada takdir seorang dewi muda, dan sebuah buah dengan biji semerah delima kelak akan menjadi penanda perjanjian kosmik yang mengubah ritme dunia untuk selamanya, melahirkan siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang kita kenal sebagai musim. Di puncak gunung Olympus yang megah, di antara para dewa dan dewi yang agung, hiduplah seorang dewi muda bernama Persephone. Ia adalah putri kesayangan Zeus, raja para dewa, dan Demeter, dewi pertanian, panen, dan kesuburan bumi. Kehadirannya adalah nafas bagi musim semi itu sendiri. Kemanapun kakinya melangkah, putik-putik bunga akan mekar menyambutnya, dan keharuman aneka kembang akan menguar di udara, mengisi dunia dengan sukacita dan kehidupan yang melimpah ruah. Nama Persephone sendiri memiliki makna yang dalam dan agak misterius, sering diartikan sebagai pembawa kehancuran atau dia yang menghancurkan cahaya. Nama ini seolah menjadi pertanda takdirnya yang tersembunyi, sebuah dualitas antara terang dan gelap yang belum terungkap. Namun, pada masa mudanya, ia lebih dikenal dengan nama Kore, yang berarti gadis atau perawan. Nama Kore mencerminkan kepolosannya, kemurniannya, dan perannya sebagai perwujudan musim semi yang murni dan tak tersentuh oleh kesedihan. Ibunya, Demeter, sangat memuja Persephone. Nama Demeter sendiri berarti ibu bumi atau ibu pemberi, menandakan perannya sebagai sumber segala kehidupan yang tumbuh dari tanah. Cintanya pada Persephone begitu besar sehingga ia menjaga putrinya dengan sangat ketat, melindunginya dari segala mara bahaya dan dari mata para dewa lain yang mungkin terpikat oleh kecantikannya. Demeter memastikan dunia selalu subur dan hijau sebagai taman bermain bagi putri tercintanya, menciptakan surga duniawi yang abadi. Persephone tumbuh menjadi dewi yang tak hanya cantik parasnya, tetapi juga penuh dengan kelembutan dan keceriaan. Ia menghabiskan hari-harinya di padang rumput yang luas, menari bersama para nimfa, dan merangkai mahkota dari bunga-bunga liar. Tawa riangnya adalah musik bagi alam, dan senyumnya adalah mentari yang menghangatkan bumi. Ia adalah simbol dari janji, pertumbuhan, dan vitalitas kehidupan yang tak pernah berakhir, sebuah permata dalam dekapan ibu bumi. Kehidupan yang sempurna ini, bagaimanapun, tidak luput dari pengawasan alam semesta. Di bawah dunia yang terang dan penuh warna itu, ada sebuah kerajaan lain, sebuah dunia yang sunyi, gelap, dan tidak mengenal kehangatan mentari. Penguasa dunia itu telah lama mengamati cahaya cemerlang Persephone dari kejauhan, dan di dalam hatinya yang sepi, sebuah hasrat yang kuat mulai tumbuh, sebuah keinginan yang pada akhirnya akan merenggut kepolosan dunia. Jauh di bawah kerak bumi yang subur, terhampar sebuah kerajaan yang luas namun senyap, dunia bawah. Wilayah ini adalah domain dari Hades, saudara laki-laki Zeus dan Poseidon, yang ditakdirkan untuk menguasai arwah orang-orang yang telah meninggal. Kerajaannya adalah tempat yang suram, dipenuhi bayang-bayang dan keheningan, diterangi hanya oleh cahaya redup dari batu permata dan logam mulia yang tersembunyi di perut bumi. Hades adalah penguasa yang adil namun tegas, dihormati sekaligus ditakuti. Nama Hades berarti yang tak terlihat, sebuah nama yang sangat cocok untuknya dan kerajaannya. Ia jarang sekali meninggalkan domainnya untuk naik ke dunia atas, membuatnya menjadi sosok yang misterius bahkan bagi para dewa Olympus lainnya. Ia memerintah dalam kesendirian yang megah, dikelilingi oleh kekayaan yang tak terhingga namun tanpa seorang pendamping untuk berbagi tahtanya. Kesepian ini menggerogoti hatinya yang dingin selama berabad-abad. Suatu hari, melalui sebuah celah gaib, Hades melihat ke dunia atas. Matanya yang terbiasa dengan kegelapan terpaku pada sesosok dewi yang menari di padang bunga. Sosok itu adalah Persephone. Cahaya, kehidupan, dan kehangatan yang memancar darinya begitu kontras dengan dunianya sendiri. Untuk pertama kalinya,
Hades merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kekaguman yang begitu dalam, sebuah pesona yang tak tertahankan. Kecantikan dan keceriaan Persephone menjadi obsesi bagi Hades. Ia melihat Persephone bukan hanya sebagai dewi musim semi, tetapi sebagai calon ratu yang sempurna untuk memerintah di sisinya, seseorang yang bisa membawa sedikit cahaya ke dalam kerajaannya yang abadi dalam kegelapan. Hasratnya untuk memiliki Persephone tumbuh begitu kuat, mengalahkan segala pertimbangan dan akal sehat. Ia tahu bahwa Demeter tidak akan pernah memberikan ridho atas penyatuan ini. Didorong oleh kesepian dan hasrat yang membara, Hades pun menyusun sebuah rencana. Ia tidak akan meminta izin, karena ia tahu itu akan sia-sia. Sebaliknya, ia akan mengambil apa yang ia inginkan dengan kekuatan. Ia menunggu saat yang tepat, sebuah momen ketika Persephone sedang lengah dan jauh dari pengawasan ibunya yang protektif, untuk melancarkan tindakannya yang akan mengguncang tatanan alam semesta. Hari yang menentukan itu pun tiba. Persephone sedang bermain bersama teman-temannya, para nimfa laut, di sebuah padang rumput yang indah di Nisa. Di tengah padang itu, atas kehendak Gaia, sang ibu pertiwi, yang bersekongkol dengan Hades, tumbuh sekuntum bunga yang luar biasa indahnya. Bunga itu adalah bunga narsisus, dengan 100 kuntum mekar dari satu akar, memancarkan aroma yang begitu manis hingga mampu memikat siapapun yang menciumnya. Terpesona oleh keindahan bunga yang tak biasa itu, Persephone memisahkan diri dari teman-temannya untuk memetiknya. Ia mengulurkan tangannya yang mungil, tidak menyadari bahwa bunga itu adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan untuknya. Saat jemarinya menyentuh kelopak bunga itu, bumi di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Tanah yang tadinya pada tiba-tiba terbelah, menciptakan sebuah jurang yang dalam dan gelap. Dari dalam jurang itu, muncullah sebuah kereta perang emas yang ditarik oleh 4 ekor kuda hitam abadi. Pengemudinya adalah Hades sendiri, dengan mahkota kegelapan di kepalanya dan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Tanpa sepatah kata pun, ia menyambar Persephone yang terkejut dan ketakutan, lalu menariknya ke dalam kereta. Sang dewi muda hanya bisa menjerit memanggil nama ayah dan ibunya. Jeritan Persephone yang memilukan bergema di seluruh pegunungan dan lautan. Namun, hanya 2 sosok yang mendengarnya dengan jelas. Hecate, dewi sihir, dari guanya, dan Helios, dewa matahari, dari keretanya di langit. Sebelum ada yang bisa menolong, Hades memacu kudanya masuk kembali ke dalam jurang yang menganga. Bumi pun kembali menutup rapat, menelan Persephone dan penculiknya, tidak meninggalkan jejak apapun kecuali bunga-bunga yang layu dan keheningan yang mencekam. Di padang rumput itu, yang tersisa hanyalah gema dari tangisan putus asa. Para nimfa yang menjadi teman bermainnya terpaku dalam ketakutan, tidak mampu berbuat apa-apa. Musim semi telah diculik, cahaya dunia telah direnggut, dan sebuah era kesedihan yang panjang baru saja dimulai. Dunia di atas tidak menyadari bahwa sumber kehangatan dan kehidupannya telah dibawa paksa ke kerajaan orang mati. Ketika Persephone tidak kembali saat senja tiba, Demeter merasakan firasat buruk yang menusuk hatinya. Ia mulai mencari putrinya, memanggil-manggil nama Kore di setiap sudut bumi. Dengan obor di kedua tangannya, ia berkelana tanpa henti selama 9 hari 9 malam, tidak makan, tidak minum, dan tidak beristirahat. Namun, tidak ada satu dewa atau manusia pun yang berani memberitahukan kebenaran yang mengerikan kepadanya. Duka cita Demeter begitu mendalam hingga mengubah dirinya. Jubah birunya ia ganti dengan kain hitam tanda berkabung. Wajahnya yang biasa memancarkan kehangatan kini menjadi dingin dan penuh keputusasaan. Kemarahannya pada dunia yang seolah bisu atas kehilangan putrinya mulai berdampak pada alam. Sebagai dewi kesuburan, kesedihannya terwujud dalam bentuk kemandulan bumi. Tanah yang tadinya subur menjadi kering dan retak. Benih-benih menolak untuk bertunas, tanaman pangan layu sebelum sempat dipanen, dan bunga-bunga menundukkan kepalanya lalu mati. Pohon-pohon merontokkan daunnya, dan cuaca yang biasanya hangat berubah menjadi dingin yang menggigit. Untuk pertama kalinya,
manusia dan hewan merasakan kelaparan dan kedinginan. Dunia memasuki musim dingin yang abadi. Pada hari ke-10 pencariannya, Demeter bertemu dengan Hecate, yang memberitahunya bahwa ia mendengar jeritan Persephone tetapi tidak melihat siapa yang mengambilnya. Hecate menyarankan Demeter untuk bertanya pada Helios, sang dewa matahari, yang matanya dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi. Dengan sisa tenaganya, Demeter menemui Helios, yang dengan berat hati akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Ia memberitahu bahwa Hades, dengan persetujuan dari Zeus, telah menculik Persephone untuk dijadikan ratunya. Mendengar bahwa saudaranya sendiri, Zeus, merestui penculikan ini, hati Demeter hancur lebur dan amarahnya meledak. Merasa dikhianati, ia bersumpah tidak akan kembali ke Olympus dan tidak akan membiarkan apapun tumbuh di bumi sampai putrinya dikembalikan kepadanya. Sumpah ini mengancam akan memusnahkan seluruh umat manusia dan membuat dunia menjadi gurun beku yang tak berpenghuni. Bumi kini merana di bawah kutukan Demeter. Manusia di ambang kepunahan, tidak ada lagi panen yang bisa dipersembahkan kepada para dewa di Olympus. Asap dari altar persembahan tidak lagi mengepul ke langit, membuat para dewa khawatir. Zeus, sang raja para dewa, akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Kemarahan Demeter mengancam akan menghancurkan dunia yang ia ciptakan. Nama Zeus diyakini berasal dari akar kata kuno yang berarti langit atau cahaya, melambangkan perannya sebagai penguasa langit dan dewa tertinggi. Awalnya, ia menganggap remeh kesedihan Demeter dan mengizinkan Hades mengambil Persephone, berpikir bahwa menjadi ratu dunia bawah adalah posisi yang terhormat. Namun, ia tidak memperhitungkan kekuatan cinta seorang ibu dan dampaknya yang dahsyat terhadap kelangsungan hidup di bumi. Satu persatu, Zeus mengutus para dewa untuk membujuk Demeter agar mengakhiri musim dingin abadi yang ia ciptakan. Iris, sang dewi pelangi, datang dengan janji-janji hadiah yang indah, tetapi Demeter menolaknya mentah-mentah. Para dewa lainnya pun datang silih berganti, namun jawaban Demeter tetap sama. Ia tidak akan membiarkan sebutir gandum pun tumbuh sampai ia melihat putrinya dengan matanya sendiri. Melihat semua upayanya gagal dan dunia semakin dekat dengan kehancuran, Zeus tidak punya pilihan lain. Ia harus memerintahkan Hades untuk mengembalikan Persephone. Untuk tugas penting ini, ia memanggil putranya yang paling cerdas dan cepat, Hermes, sang pembawa pesan para dewa. Nama Hermes sering dikaitkan dengan penanda batas atau tumpukan batu, mencerminkan perannya sebagai penjelajah yang melintasi berbagai dunia. Dengan sandal bersayapnya, Hermes segera melesat turun dari Olympus, melintasi dunia manusia yang beku, dan memasuki gerbang dunia bawah. Ia tiba di hadapan Hades dan Persephone, lalu menyampaikan perintah mutlak dari Zeus. Ia menyatakan bahwa Persephone harus segera dikembalikan kepada ibunya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran total. Perintah ini menempatkan Hades dalam posisi yang sulit. Hades mendengar perintah dari Zeus dengan hati yang berat. Ia tahu ia tidak bisa menentang kehendak Raja Olympus secara terang-terangan. Dengan wajah yang menyembunyikan kekecewaan dan kelicikannya, ia berpura-pura setuju untuk membiarkan Persephone pergi. Ia mendekati Persephone dengan lembut, mengatakan bahwa ia boleh kembali ke dunia atas untuk menemui ibunya yang sangat merindukannya. Persephone, yang selama ini hidup dalam kesedihan dan kerinduan di dunia bawah, merasa sangat gembira mendengar kabar itu. Harapan untuk bisa merasakan kembali kehangatan matahari dan memeluk ibunya membuat wajahnya berseri. Namun, sebelum ia pergi, Hades yang cerdik menawarinya sesuatu untuk dimakan. Ia berkata bahwa Persephone pastilah lapar setelah sekian lama, dan menawarinya sedikit makanan agar perjalanannya tidak melelahkan. Di hadapan Persephone, Hades menyajikan sebuah buah delima yang ranum dan berkilauan, dengan warna merah gelap yang memikat. Buah delima diyakini sebagai buah dari dunia bawah, dan ada hukum kuno yang menyatakan bahwa siapapun yang memakan makanan dari dunia bawah, ia akan terikat pada tempat itu selamanya dan harus kembali. Persephone,
Dalam kepolosannya dan mungkin juga karena rasa lapar yang tulus, tidak menyadari muslihat di balik tawaran itu. Tanpa curiga, Persephone menerima buah delima itu. Ia hanya memakan beberapa bijinya saja, sumber-sumber kuno menyebutkan jumlahnya antara 6 atau 7 biji. Setiap biji yang ia telan terasa manis, namun setiap biji itu pula yang menyegel takdirnya. Ia tidak tahu bahwa tindakan sederhana itu merupakan sebuah kontrak gaib yang tidak bisa dilanggar, bahkan oleh Zeus sekalipun. Setelah Persephone memakan biji delima tersebut, Hades mempersilakannya pergi bersama Hermes. Ia tahu bahwa ia telah menang. Meskipun ia harus melepaskan Persephone untuk sementara waktu, hukum kuno akan memastikan bahwa ratunya akan selalu kembali kepadanya. Muslihat buah delima itu adalah jaminan bahwa Persephone selamanya akan terikat pada dua dunia, dunia cahaya dan dunia bayangan. Hermes dan Persephone melesat keluar dari dunia bawah, kembali ke dunia atas. Saat kereta mereka muncul, Demeter yang sedang menunggu di kuilnya di Eleusis, merasakan kehadiran putrinya. Ia berlari secepat yang ia bisa, dan di sebuah lembah, terjadilah pertemuan yang mengharukan antara ibu dan anak. Mereka berpelukan erat, menangis dalam kebahagiaan dan kelegaan. Seketika Persephone menginjakkan kakinya kembali di bumi, keajaiban pun terjadi. Tanah yang kering mulai menghijau, tunas-tunas baru bermunculan, bunga-bunga kembali mekar dengan warna-warni yang cemerlang, dan kehangatan matahari kembali menyelimuti dunia. Alam bersukacita atas kembalinya Dewi Musim Semi. Musim dingin abadi telah berakhir, dan kehidupan telah kembali. Namun, di tengah kebahagiaan reuni mereka, Demeter menanyakan pertanyaan krusial, apakah putrinya memakan sesuatu selama berada di dunia bawah. Dengan polos, Persephone menceritakan bagaimana Hades memberinya buah delima dan ia hanya memakan beberapa bijinya saja. Mendengar hal ini, wajah Demeter kembali pucat pasi. Ia tahu arti dari tindakan itu. Hatinya kembali diliputi kesedihan dan kemarahan. Kabar tentang biji delima itu sampai ke telinga Zeus. Kini situasinya menjadi rumit. Di satu sisi, Demeter mengancam akan kembali membuat bumi mandul. Di sisi lain, hukum kuno dunia bawah tidak bisa diabaikan. Sebuah kompromi harus dicapai untuk menjaga keseimbangan. Zeus, dalam kebijaksanaannya, memutuskan untuk memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk Hades dan ibu Demeter sendiri, Rhea, untuk menengahi kesepakatan. Setelah perundingan yang panjang, sebuah perjanjian akhirnya disepakati. Karena Persephone telah memakan biji delima, ia harus menghabiskan sebagian waktunya di dunia bawah sebagai ratu bersama Hades. Jumlah waktu yang ia habiskan di sana sebanding dengan jumlah biji yang ia makan. Sisa waktunya dalam setahun akan ia habiskan di dunia atas bersama ibunya, Demeter. Kesepakatan agung itu pun menjadi hukum kosmik yang abadi, menjelaskan asal-usul terciptanya 4 musim. Selama Persephone tinggal bersama ibunya, Demeter, di dunia atas, bumi akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Demeter akan membiarkan tanah menjadi subur, melahirkan musim semi yang penuh bunga dan musim panas yang berlimpah panen. Ini adalah masa di mana kehidupan merayakan kemenangannya. Namun, ketika tiba waktunya bagi Persephone untuk kembali ke dunia bawah dan memenuhi perannya sebagai ratu di sisi Hades, Demeter akan kembali berduka. Kesedihannya akan menyelimuti dunia. Ia akan menarik kesuburannya dari tanah, menyebabkan daun-daun berguguran, cuaca menjadi dingin, dan bumi tertidur. Inilah masa musim gugur dan musim dingin, sebuah periode istirahat dan refleksi atas kehilangan. Persephone sendiri mengalami transformasi. Ia bukan lagi hanya Kore, sang gadis polos. Ia kini juga adalah Persephone, ratu dunia bawah yang agung dan dihormati. Ia belajar untuk menavigasi dua dunia, menjadi jembatan antara kehidupan dan kematian. Ia membawa harapan bagi arwah-arwah dan menjadi pemandu bagi mereka yang tersesat, menunjukkan bahwa bahkan di tempat tergelap sekalipun, masih ada martabat dan ketertiban. Buah delima, yang menjadi penyebab dari semua ini,
menjadi simbol yang sangat kuat. Biji-bijinya yang banyak melambangkan kelimpahan dan kesuburan, seperti pada musim semi dan panas. Namun, warnanya yang merah darah dan fakta bahwa ia mengikat Persephone ke dunia bawah menjadikannya simbol kematian, perpisahan, dan dunia gaib. Buah ini adalah representasi sempurna dari dualitas kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, siklus tahunan pun tercipta. Kembalinya Persephone dari dunia bawah setiap musim semi adalah janji abadi akan kelahiran kembali dan harapan baru. Kepergiannya setiap musim gugur adalah pengingat akan keniscayaan perpisahan dan kehilangan. Legenda ini mengajarkan bahwa dari kesedihan yang mendalam, dapat lahir sebuah keteraturan yang indah, dan bahwa cahaya dan kegelapan, kehidupan dan kematian, selamanya terikat dalam tarian abadi yang membentuk dunia kita. Kisah Persephone dan buah delima mengajarkan kita tentang kekuatan cinta seorang ibu yang mampu mengubah dunia. Legenda ini juga menunjukkan bahwa kehidupan adalah sebuah siklus yang seimbang antara kehilangan dan penemuan, antara kesedihan dan kebahagiaan. Seperti Persephone yang menemukan kekuatan dan peran baru di tempat yang paling gelap, kita pun dapat menemukan pertumbuhan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masa-masa sulit. Pada akhirnya, setiap musim dingin akan selalu diikuti oleh musim semi, membawa serta janji akan harapan dan awal yang baru.